Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stepi Mauntu dengan NIM 2214201169 dari kelas A5 semester 3 Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Asuhan keperawatan prenatal. Keperawatan prenatal adalah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan pada ibu hamil untuk memantau kesehatan dan perkembangan janin serta mencegah komplikasi yang dapat terjadi pada kehamilan. Tujuan asuhan keperawatan prenatal yang pertama, melindungi kesehatan ibu dan janin, mendeteksi dini adanya masalah kesehatan pada ibu hamil dan janin guna mencegah komplikasi yang dapat mengancam. Kedua, mengoptimalkan perkembangan janin, melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin untuk mengetahui apakah janin mengalami gangguan dalam kesehatan. Ketiga, memberikan edukasi dan dukungan, menyediakan informasi, nasihat, dan dukungan emosional kepada ibu hamil serta membantu persiapan menjelang persalinan dan perawatan pasca melahirkan. Antenatal care atau pemeriksaan ibu hamil. Pengertian antenatal care. Antenatal care adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional untuk ibu hamil selama masa kehamilan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan. Pengertian dari antenatal care atau ANC adalah serangkaian pemeriksaan medis yang dilakukan selama kehamilan untuk memantau kesehatan ibu dan perkembangan, mencakup identifikasi risiko, pencegahan komplikasi kehamilan, serta edukasi dan promosi kesehatan. Tujuan antenatal care. Di sini ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga dapat menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan sel aman, dan melahirkan bayi yang sehat. Kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus antenatal care adalah menyediakan pelayanan yang terpadu, komprehensif, berkualitas, konsultasi kesehatan gizi ibu hamil, KB, dan pemberian ASI, meminimalkan missed opportunity pada ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu, komprehensif, berkualitas, mendeteksi sesar dini adanya kelainan atau penyakit yang diderita ibu hamil, dapat melakukan intervensi yang tepat terhadap kelainan atau penyakit sedini mungkin pada ibu hamil, serta dapat melakukan rujukan yang sudah ada. Pemeriksaan imunisasi tetanus toksoid. Imunisasi tetanus toksoid sangat penting untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus pada ibu hamil dan bayi yang dilahirkan. Berikut ini saya akan membahas berbagai hal yang perlu diketahui mengenai imunisasi tetanus toksoid. Pengertian tetanus toksoid. Apa itu tetanus toksoid? Tetanus toksoid adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. Bagaimana cara kerja tetanus toksoid? Setelah disuntikan ke dalam tubuh, vaksin menstimulasi sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi yang melindungi tubuh dari bakteri penyebab tetanus. Siapa yang memerlukan imunisasi tetanus toksoid? Imunisasi tetanus toksoid biasanya dianjurkan untuk ibu hamil dan orang dewasa yang belum pernah mendapatkan imunisasi tetanus sebelumnya. Manfaat imunisasi tetanus toksoid. Yang pertama, mencegah penyakit tetanus. Dengan melakukan imunisasi tetanus toksoid, ibu hamil dan bayi yang dilahirkan akan terlindungi dari penyakit tetanus yang dapat berakibat fatal. Kedua, meningkatkan sistem imun tubuh. Imunisasi tetanus toksoid juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap bakteri dan virus lainnya. Ketiga, mencegah komplikasi pada bayi. Jika ibu hamil tidak diimunisasi, maka bayi yang dilahirkan dapat mengalami infeksi karena kurangnya daya tahan tubuh terhadap bakteri tetanus. Efek samping dari imunisasi tetanus toksoid yaitu
bengkak dan nyeri di tempat suntikan, nyeri otot, menggigil, sakit kepala, demam, mual dan muntah, diare, rewel pada bayi. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil adalah pemeriksaan tubuh pasien secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu yang dianggap perlu untuk memperoleh data yang sistematis dan komprehensif, membuktikan hasil anamnesa, menentukan masalah, dan merencanakan tindakan. Yang pertama ada pemeriksaan umum, terdiri dari keadaan umum, tinggi badan, berat badan sebelum dan sesudah hamil, lila normalnya lebih dari 23,5 cm, dan tanda-tanda vital yang meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. Kedua, pemeriksaan kebidanan, pemeriksaan fisik, tes hepatitis, tes narkoba, tes kehamilan, tes toraks. Gizi dan menu seimbang pada ibu hamil. Seorang ibu hamil harus mempunyai status gizi yang baik dan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, baik proporsi maupun jumlahnya. Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan lebih banyak karena memenuhi kebutuhan zat gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Gizi seimbang di Indonesia divisualisasikan dalam bentuk tumpeng gizi seimbang yang sesuai dengan budaya Indonesia. Hipermesis gravidarum. Pengertian hipermesis gravidarum adalah mual dan muntah yang terjadi secara berlebihan selama hamil. Mual dan muntah pada kehamilan trimester awal sebenarnya normal. Namun pada hipermesis gravidarum, mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan berisiko menyebabkan dehidrasi. Tidak hanya dehidrasi, hipermesis gravidarum dapat menyebabkan ibu hamil mengalami gangguan elektrolit dan penurunan berat badan. Kondisi ini perlu segera ditangani untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada ibu hamil dan janinnya. Patofisiologi hipermesis gravidarum. Hipermesis gravidarum yang merupakan komplikasi mual dan muntah pada hamil muda bila terjadi menerus dapat menyebabkan dehidrasi dan tidak imbangnya elektrolit dengan alkalosis hipokloremik. Manifestasi klinis: muntah yang berat, haus, dehidrasi, berat badan turun, keadaan umum mundur, kenaikan suhu, ikterus, gangguan cerebral. Pemeriksaan diagnosa hipermesis gravidarum. Dalam mendiagnosis hipermesis gravidarum, dokter akan menanyakan gejala dan pemeriksaan riwayat kesehatan ibu hamil dan keluarganya. Pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk melihat dampak dari hipermesis gravidarum seperti tekanan darah rendah dan denyut jantung cepat. Komplikasi hipermesis gravidarum dapat membahayakan kondisi ibu hamil dan janin. Mual dan muntah yang berlebihan akan menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan sehingga berisiko memicu dehidrasi dan gangguan elektrolit. Penata laksanaan hipermesis gravidarum berkisar dari tindakan konservatif seperti perubahan pola makan atau gaya hidup, obat-obatan, hingga rawat inap untuk cairan parenteral pada pasien dengan hipovolemia. Penata laksanaan awal hipermesis gravidarum dapat dilakukan dengan penyesuaian suplemen prenatal. Cara mengatasi mual muntah ibu hamil. Penanganan hipermesis gravidarum dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Mengubah gaya hidup dengan makan dan minum sedikit tapi sering. Coba konsumsi makanan dingin. Jika makanan hangat membuat mual, lalu pastikan tidur bunda cukup. Konsumsi jahe 1-1,5 gram per hari dapat membantu mengatasi mual dan muntah. Jahe bisa dibuat teh atau dalam bentuk lain seperti permen. Obat-obatan yang diresepkan dokter biasanya dapat membantu mengurangi intensitas muntah. Beberapa mungkin memberi vitamin, suplemen, atau obat. Minum obat saat hamil dapat menyebabkan masalah kesehatan pada janin. Sebaiknya konsultasikan ke dokter untuk pengobatan yang tepat. Diet hipermesis.
Diet hipermesis gravidarum memiliki beberapa syarat. Di antaranya adalah karbohidrat tinggi, yaitu 75-80% dari kebutuhan energi total. Lemak rendah, yaitu kurang dari 10% dari kebutuhan energi total. Protein sedang, yaitu 7-10 gelas per hari. Makanan mudah dicerna, tidak merangsang saluran pencernaan, dan diberikan sering dalam porsi kecil. Bila makan pagi dan sulit diterima, pemberian dioptimalkan pada makan dalam porsi dan nilai gizi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan gizi pasien. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di Unpi aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus Unpi didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus Unpi mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial Unpi.